Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin teman-teman semua. Perkenalkan, saya Angga Pamungkas dengan NIM 1032311001 dari program studi Teknik Pertambangan A angkatan 2023. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang perhitungan metode curah hujan dengan metode Gumbel. Nah, di sini untuk data yang saya dapatkan itu dari BMKG dan dengan jangkauan waktu 10 tahun. Itu dari tahun 2013 sampai ke tahun 2022. Oke, baiklah. Mungkin di sini saya ingin sedikit menjelaskan untuk terkait lokasi data curah hujan yang saya dapatkan ini. Dengan ID WNO-nya itu di 96751, dengan nama stasiun itu di Stasiun Meteorologi Citeko di daerah Bogor dengan lintang min 6,70000 dan bujur 106,85000 dan elevasinya itu di 920. Oke, baiklah, di sini juga terdapat seperti angka 8888 ini itu merupakan data curah hujan yang tidak terukur. Mungkin kita langsung lanjut ke hasilnya. Nah, di sini seperti yang ada di tabel ini terdapat hasil itu 10 tahun terakhir dari 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22. Nah, di tahun 2013 itu didapatkan curah hujan harian maksimum itu di angka 164 dan di tahun 2014 itu di angka 140, tahun 2015 itu di angka 130, tahun 2016 di angka 124, tahun 2017 itu di angka 120, tahun 2018 di angka 119, tahun 2019 di angka 89, tahun 2020 di angka 87, tahun 2021 di angka 74 dan terakhir di tahun 2022 itu ada di angka 66. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke tabel yang ini. Nah, XI ini merupakan nilai maksimum harian dari curah hujan itu sendiri dalam 10 tahun ini. Nah, terus dapat pada XI di tahun 2013 itu senilai 164 dengan nilai XI dikurang X rata-ratanya itu didapat di 2777,29. Nah, ini didapatkan dari dengan rumus G13 dikurang H24, yang dimana G13-nya ini adalah nilai dari maksimum curah hujan itu sendiri. Selanjutnya yang kedua itu dengan XI itu 140 dan didapatkan hasil 823,69. Nah, ini juga sama seperti yang tadi untuk rumusnya, cuman di sini terdapat G14. Sebenarnya sama juga dengan yang G13. Terus yang ketiga itu XI 130 itu ada di angka 349,69. Dan rumusnya itu terdapat di sini. Sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ke XI yang keempat dengan nilai XI itu 124 dan nilai X rata-ratanya itu di 161,29 dengan rumus sama seperti yang sebelumnya. Terus yang kelima itu ada di XI 120 dengan X rata-ratanya itu di 75,69. Terus lanjut yang keenam dengan XI-nya itu 119 dan X rata-ratanya didapatkan itu senilai 59,29. Lalu yang ketujuh itu dengan XI itu senilai 89 dan didapatkan X rata-ratanya itu
479,29. Lanjut ke tahun ke-8 dengan XI-nya itu 87, didapatkan X rata-ratanya itu senilai 590,49. Dan yang ke-9 itu dengan XI-nya senilai 74 dan didapatkan X rata-ratanya itu sekitar 1391,29. Dan yang terakhir itu XI-nya 66, didapatkan X rata-ratanya itu di 2052,09. Dan untuk rumusnya sama seperti yang sebelumnya, G22 dikurang H24 pangkat 2. Baiklah, di sini setelah dari hasil yang saya hitung didapatkan X rata-ratanya itu sekitar 111,3. Dan di sini terdapat juga rata-rata dari XI dikurang X rata-ratanya itu sekitar 8.778,1. Oke, selanjutnya di sini terdapat standar deviasi itu senilai 31.231 dan didapatkan dari rumus berikut, yaitu H23 dibagi F22 dikurang 1 pangkat 0,5 dan didapatkan hasil segini. Selanjutnya itu ada nilai YN-nya itu terdapat di 0,49,2. Nah, 0,49,2 ini kita dapatkan dari lampiran pada tabel ini. Seperti yang kita ketahui itu kan jangkauan waktu dari curah hujan ini yaitu adalah 10 tahun. Nah, kita lihat di sini di jangkauan waktu 10 tahun itu terdapat nilai YN-nya itu senilai 0,49,52. Selanjutnya nilai SN. Nilai SN sendiri sebetulnya sama dengan nilai N, didapatkan dari hasil jangkauan waktu 10 tahun ini. Didapatkan hasil itu sekitar 0,9496. Baiklah, selanjutnya di sini ada 1/A. Nah, 1/A ini didapatkan nilai sekitar 32,888, yaitu dengan rumus H25 dibagi H27, yang dimana H25 ini adalah standar dari standar deviasi ini dibagi dengan nilai SN-nya. Terus selanjutnya di sini ada B. B sendiri didapatkan nilai 95,014, yaitu dengan rumus sebagai berikut: H24 dikurang H26 H25 per dibagi H27, didapatkan hasil 95,014. Baiklah, selanjutnya itu nilai YT-nya. Nah, nilai YT-nya ini senilai 2,2,510 dan didapatkan dari hasil ini. Nah, di sini terdapat periode tahunnya itu 10 tahun. Nah, seperti yang kita lihat ini ada tertera itu senilai 2,2510. Oke, baiklah, selanjutnya itu kita menentukan nilai YT-nya itu. Nilai YT ini sendiri didapatkan itu dengan rumus YT sama dengan minlen dalam kurung minlen T dikurang 1 dibagi T tutup kurung 0. Nah, didapatkan T-nya sendiri itu adalah misalnya di sini adalah T100 dan didapatkan nilai YT-nya itu 4,600,600,15. Nah, di sini untuk nilai YT-nya sendiri seperti yang kita ketahui di sini, untuk rumusnya itu minlen buka kurung minlen 100 dikurang 1 dibagi 100.
Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan nilai YT-nya. Nah, untuk menentukan nilai YT sendiri itu dilakukan dengan persamaan rumus itu di YT sama dengan min len buka kurung, min len buka kurung lagi, T dikurang 1 per T tutup kurung 0. Nah, seperti contoh yang di sini, itu terdapat, kita ambil contoh di nilai T yang 100. Nah, untuk nilai T 100 itu di sini kita ketahui nilai YT-nya itu di 4,600149. Nah, untuk itu sama halnya dengan yang di sini, cuman untuk yang di tabel ini sudah dilakukan pembulatan. Selanjutnya itu di sini kita didapatkan hasil nilai curah hujan rencana XT pada berbagai periode ulang atau PUH ini. PUH ini periode ulangnya itu di 100 tahun. Nah, untuk periode ulang 2 tahun itu didapatkan XT-nya itu senilai 107,077. Untuk di 5 tahun itu di 114,359. Di 10 tahun itu di 169,045. Di 20 tahun didapatkan 192,721. Di 25 tahun itu di 200,233. Di periode ulang 50 tahun di 223,369, dan di periode ulang 75 tahun itu di 236,817, dan di 100 tahun itu di 246,304. Nah, kembali lagi ke sini tadi, ini merupakan rumus yang untuk mendapatkan nilai YT-nya sendiri. Nah, sebenarnya untuk rumus ini sama halnya dengan yang di sini. Cuman untuk nilai T-nya itu seperti yang ada di tabel ini itu kita ketahui itu di 100. Makanya untuk yang di rumus ini itu udah diketahui T-nya itu 100. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya juga yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.